Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat karunia-Nya, baik nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan tentunya, termasuk juga kesempatan sehingga pada kali ini kita bisa berjumpa dalam acara Asiknya Mengkaji Al-Quran, di mana dalam kesempatan kali ini saya Vini Auliani ditemani oleh Ustadz Muhammad Dr. Haji Muhammad Khoirin LC.MA atau biasanya disapa dengan Ustadz Choi nih. Assalamualaikum Ustadz Choi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadz Choi ini nama panggilan kekinian ya Ustadz ya? Ya biasanya anak-anak manggilnya begitu. Gitu, baik ya Ustadz Choi. Nah Ustadz Choi ini Alhamdulillah, terima kasih juga, senang sekali kita bisa berjumpa membersamai pemirsa dalam program Asiknya Mengkaji Al-Quran, karena betapa Al-Quran ini mukjizat yang sangat luar biasa sekali. Kita harus sering-sering mengakrabkan diri dengan Al-Quran, dan kali ini Ustadz Choi kita akan membahas mengenai juga materi yang menjadi tema pengkajian Isra Mi'raj yang belum lama ini digelar oleh Kemendikdasmen oleh Ustadz Hadi Hidayat tentang sholat dan juga mengenai pembentukan karakter utama dalam diri kita nih Ustadz nih, karena kan ini Isra Mi'raj dan sholat ini erat sekali kaitannya Ustadz ya, karena Isra Mi'raj ini turunnya perintah sholat begitu, dan kemarin juga luar biasa sekali antusias jamaah untuk mengkaji lebih dalam dan mendengarkan ceramah dari Ustadz Hadi Hidayat ini sangatlah besar sekali gitu Ustadz, dan ini juga sangat menarik dan seru sekali Ustadz tampaknya untuk kita kaji lebih mendalam lagi. Nah untuk itu nih Ustadz Khoirin, kita simak dulu ya cuplikan dari ceramah Ustadz Hadi Hidayat pada pengkajian Isra Mi'raj yang beberapa waktu lalu sempat juga ditayangkan oleh TVmu berikut ini. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di polisi itu ada tribrata. Yang pertamanya, kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di hakim itu ada Pancadharma, 1 dari 5, nomor 1-nya. Kami Hakim Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang menarik, amanat undang-undang itu sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, itu yang diinginkan itu membentuk pribadi takwa dulu. Ini ada rahasia yang sangat luar biasa ini. Kenapa orang tua kita dahulu, termasuk dari para penyusun undang-undang, itu mengawalkan takwa sebelum kecerdasan intelektual, menghadirkan kekuatan spiritual sebelum mendatangkan kekuatan intelektual. Ternyata secara riset, nanti kita akan kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan esensi sholat. Manusia itu disebut manusia kalau dia memiliki 3 unsur utama. Tolong dicatat siang hari ini, kalau ada yang kurang 1 berarti dia bukan manusia itu. Dia jamaah yang sedang menyamar itu. 1, itu ada fisiknya, bodinya, jasmaninya. Yang kedua, ada akalnya. Untuk membedakan manusia dengan hewan, hewan tidak berakal, manusia berakal. Yang ketiga, itu ada rohnya, rohaninya, sumber kehidupannya. Jadi dari roh, kemudian akal, ada fisiknya. Hilang salah satu, hilang unsur kemanusiaannya. Rohnya hilang, ya, selesai, meninggal. Tinggal jasad, tinggal akal. Jasadnya kemudian kita lihat hilang akal, maka jadi hewan. Tidak ada jasad, tinggal roh dengan akal, gentayangan itu, ya. Jadi disebut manusia, dia harus punya 3 unsur. Ada rohnya, rohaninya, ada aklaninya secara intelektual, ada kemudian jasmaninya secara fisikal. Oleh karena itu, konstruksinya, asal penyiptaan takwa dengan fujur ini, konstruksi asalnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Izin kembali ke Quran surah 92 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha fujuraha wa. Perhatikan, ini konstruksi dasarnya.
Qad aflaha man zakkaha. Man siapapun. Tolong fokus ya. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan di mushaf. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Saya nggak tahu mushaf yang di sini. Man itu sering diartikan barang siapa. Nah, saya sampai berdiri di Masjid Baitul Talibin ini, saya belum pernah menemukan tuh barang punya siapa. Karena itu mungkin agak sesuai kita terjemahkan dengan siapapun. Bahasa Arabnya ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ambiyah. Statement, konjungsi, kata sambung yang ditujukan kepada setiap personal tanpa sekat, general siapapun. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, punya jabatan, belum punya jabatan, perhatikan kalimatnya. Man zakkaha, qad aflaha. Aku tegaskan, siapapun yang mampu mengolah dua hal ini dengan baik, mengendalikan fujurnya dengan takwanya, maka aku pastikan hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia. Ya, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan dari ceramah Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Choi. Nah, kita akan mengkajinya ya Ustadz ya, lebih dalam lagi. Tadi Ustadz Adi Hidayat membahas mengenai awal mula pembentukan esensi manusia Ustadz. Ada unsur roh, akal, dan juga fisiknya. Yang mana tadi Ustadz Adi Hidayat juga membahas mengenai Quran surat ke-92 ayat 7-10. Dan juga membahas mengenai tentang unsur-unsur takwa, seperti misalnya sifat-sifat sabar, sifat-sifat ikhlas, sifat-sifat rendah hati. Ternyata itu semua adalah aspek-aspek yang semuanya itu menyatu dalam takwa Ustadz. Namun ada lawannya nih Ustadz kan, lawannya itu adalah kebalikannya dari takwa. Jadi kalau sabar, pemarah gitu kan. Terus kalau misalnya rendah hati, sombong. Yang mana itu adalah tadi kefujuran. Nah, kalau yang tentang takwa dan fujur itu dibahas dalam Quran surat ayat 12, Quran surat Yusuf maksud kami, dan ayat 53 Ustadz. Boleh kita kaji Ustadz ya? Dan kita lihat, kita baca sari tilawahnya. Quran surat 92. Surat 92. Sebentar. Ya. Tadi Quran surat 92 ayat 7-10. Bismillahirrahmanirrahim. Sari tilawahnya, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, ini maksudnya gimana Ustadz? Iya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TVmu dimanapun Anda bersada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan asiknya mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kenyamanan kepada kita untuk berlama-lama berinteraksi dengan Al-Quran, dan salah satunya adalah dengan mengkajinya. Bapak Ibu, terkait dengan penciptaan manusia ini, kita dapat merujuk pada apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sebagaimana tadi yang Ustadz Adi sampaikan, ya, bahwa Bapak kalau memiliki kitab Riyadhus Shalihin, nah, itu juga terdapat di sana. Yang paling mudah kita bisa dapati di dalam kitab Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Di hadis nomor 4 itu disebutkan secara clear tentang bagaimana proses struktur dan pembentukan orang itu, manusia itu. Kita akan cobain, kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Jadi proses penciptaan manusia itu, kata Rasulullah, setiap anak manusia itu proses awal penciptaannya selama 40 hari di perut ibu kita, nutfatan. Nutfatah itu mungkin mudahnya adalah sperma, air mani. Artinya ini proses ketika
sel telur ketemu dengan sperma ya, ketemu perjalanan zigotnya itu selama 40 hari. Tsumma yakunu mithlu dzalik alaqatan. Kemudian proses yang kedua 40 hari juga itu alaqatan. Artinya ini adalah gumpalan darah. Jadi prosesnya kalau yang pertama tadi istilahnya masih kejar-kejaran ini antara sel telur dengan sel sperma kan ya. Dari ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu itu satu yang menang gitu ya. Jadilah itu selama 40 hari. Nah, selepas itu masuk kepada fase yang kedua, yang ini lebih tinggi levelnya, itu adalah alaqatan. Jadi sudah menjadi gumpalan darah. Tsumma yakunu mithlu dzalik mudghatan. Kemudian selepas itu 40 hari juga dia akan menjadi gumpalan daging. 40 hari berapa jumlahnya? 120 hari. 120 hari itu ekuivalen dengan berapa? 4 bulan dong. Iya, 4 bulan dong. Iya. Ya. Nah, ini proses pertama, ini proses pembentukan fisik. Yang oleh Ustadz Adi digambarkan sebagai physical yang pertama. Ya kan? Iya. Ya, physically. Jasadi. Ya. Nah, menariknya selepas usia 120 hari di dalam rahim ibu, kemudian Allah mengirimkan malaikat. Fayursalu ilaihil malak. Maka Allah mengutus atau malaikat diutus ke dalam rahim tersebut. Fayanfuhu fihi ruh. Ya, fayanfuhu fihi ruh. Maka kemudian ditiupkan ruh ke atas janin tadi. Ini artinya bahwa di 4 bulan pertama itu belum ada ruhnya. Masih dalam proses pembentukan. Jadi kalau kita kalau kita ke dokter diapain namanya tuh? Di USG. Itu belum kelihatan barang. Ya. Barang bayi maksud saya. Ya. Mungkin udah kelihatan ada gumpal-gumpalan apa begitu kan ya. Belum jelas ada bentuknya. Karena memang prosesnya masih di dalam interval 120 hari alias 4 bulan tersebut. Nah, selepas itu maka kemudian fayanfuhu fir ruh, maka akan ditiupkan ruh. Ruh itu apa? Nah, ruh ini ya sesungguhnya nilainya seseorang itu ada pada ruh ini. Ya. Karena kalau ini sudah ada batang mata, sudah ada kaki 120 hari itu, kemudian nggak ada ruhnya, kan nggak berkembang. Oh, jantungnya, jantungnya nggak berjalan ini. Iya. Akhirnya dikuret, gitu kan. Akhirnya dikuret. Ini artinya menunjukkan sesungguhnya manusia itu berharganya di ruhnya, bukan di jasadnya. Ya. Nah, selepas itu kemudian fayursalu ilaihil malaikat kemudian diutus, fayu'maru bikatbi, dia disuruh untuk menulis 4 perkara. Yang pertama bikatbi rizkihi, disuruh nulis rezekinya. Maka sejatinya orang tuh dia sudah ketika lahir udah tahu dia nanti gimana rezekinya. Akan menjadi crazy rich, kayak sultan gitu Ustaz ya. Apakah dia nanti jadi sultan? Iya. Atau dia nanti akan jadi raja jelata, itu sudah ketahuan. Tapi yang mengetahui adalah Allah. Takdir. Ya, kita kan nggak tahu kita kan. Ya. Yang kedua adalah ajalnya. Sudah ketahuan. Ini nanti Khairin meninggalnya di mana udah ketahuan. Sudah tertulis di dalam takdir itu. Ini ranahnya ranah takdir. Yang kemudian jodohnya, ya kan? Dan yang terakhir apakah dia ini asyakiyun am sa'id, kalau bahasa Nabi amsyakiyun au sa'id, apakah dia nanti hidupnya itu merana, nelangsa, susah, atau sa'id atau bahagia. Jadi sebetulnya udah dihitung. Nah, dari hadis ini kemudian kita bisa pisahkan menjadi 2. Yang pertama adalah proses yang disebut dengan physically tadi, 120 hari atau 4 bulan tadi. Kemudian yang kedua ruh. Nah, Ustadz Adi menyebutnya adalah jasadi dan ruhani. Nah, ya kan? Dan ruhani. Nah, yang menarik sejatinya adalah para ulama itu ketika ngomongin boleh nggak ada aborsi, maka ulama mengatakan ketika umurnya itu belum sampai 120 hari itu boleh. Kenapa? Karena belum ada ruhnya. Belum ada ruh. Nah, ini menarik sekali Ustaz ya. Kan? Ya. Tapi kemudian ketika sudah ditiupkan ruh, berarti 4 bulan ke atas, itu para ulama sepakat nggak boleh. Kecuali
Kalau misalkan secara medis, secara saintifik, oh ini kalau lahir nanti jantungnya nggak normal. Malah Ini kalau membahayakan. kalau sakit, kalau nanti lahir kalau ini diteruskan sampai umur 9 bulan membahayakan ibunya. Ya kan? Nah, di sini sebagian ulama membolehkan untuk diaborsi. Kenapa? Karena yang disebut dengan manusia itu memang ruhiyan wa jasadian. Ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Sementara yang 120 hari itu belum disebut sebagai insan, belum sebagai orang. Kenapa? Sebab baru ada jasadnya doang. Nah, baik. di tengah itu sebetulnya ada irisan antara ruh dan fisik. Apa itu? Akal. Nah, akal. Nah, ini menarik sekali nih Ustadz nih. Karena akal itu tadi juga menentukan kan keseluruhan manusia, sifatnya baik atau buruknya gitu. Tapi simpan dulu Ustadz ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam asiknya mengkaji Al-Quran. Kita lanjutkan kembali mengkaji Al-Quran bersama dengan Ustadz Choi. Nah, Ustadz Choi tadi udah menjelaskan nih tentang esensi pembentukan manusia ada 3. Tadi kan disebutkan 2. Yang pertama itu jasad, ruh, dan satu lagi nih akal. Nah, ini korelasinya apa nih Ustadz? Dan mana yang lebih dominan? Apakah akal, ruh, atau mungkin hati atau jiwa ya? Biasanya kan dikaitkan juga dengan soul, jiwa gitu. Yang lebih besar dominan, apakah nanti seorang itu melakukan perbuatan takwa, baik ataupun yang buruk begitu? Gimana? Ya, baik. Jadi kalau hubungan antara jasad fisik ya dengan ruh, ruhani dan akal, ini kita bisa melihat pada ya kalau badan fisik kita ini kan asupan adalah asupan gizi makanan. Gizi, ya, makanan. Ya, makanan. Nah, secara saintifiknya semakin bagus gizi seseorang maka semakin bagus fisiknya. Ya, semakin bagus fisiknya. Nah, kalau asupan akal apa? Asupan akal adalah ilmu pengetahuan. Iya, belajar ya. Ya, semakin dia banyak membaca, banyak mendengar, banyak melakukan perenungan, internalisasi, penghayatan, maka dia semakin berkembang otaknya. Nah, disinilah kemudian pentingnya fisik. Karena ada orang yang akalnya itu jadi rusak gara-gara fisiknya rusak. Karena asupan gizi yang dimakan oleh fisik kan juga dihantar ke otak. Oh iya, betul. Ya enggak? Iya. Ya, karena ada orang tuh lemes ngantukan gitu kan. Nah, itu kemungkinan jadi karena kurang gizi. Jadi udah terlihat ini hubungan. Iya, betul. Tetapi itu bukan satu-satunya hubungan. Karena ada hubungan satu lagi. Akal seseorang itu akan menjadi jernih ketika dia mendapatkan asupan dari ruh. Nah, ruh sendiri itu apa asupannya? Ruh itu asupannya adalah ketaatan. Semakin seseorang itu melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ruhnya semakin bagus. Ya? Ya. Semakin bagus. Nah, kombinasi antara jasad dan ruh inilah yang kemudian akan membentuk kehebatan akal, kejernihan pikiran, kebijaksanaan di dalam memberikan pandangan. Ya. Meskipun kadang-kadang ada orang yang fisiknya itu tidak bagus tapi akalnya bagus. Ini berarti dominan ini ruhnya. Sebaliknya ada orang yang fisiknya itu bagus, keren, gagah, tapi otaknya ini berarti yang dominan ininya kurang gitu. Nah, ini pertama. Nah, orang yang bagus itu sebetulnya adalah yang memiliki kombinasi yang imbang. Semuanya, ini. Imbang. Ya, imbang. Jadi maka kemudian kenapa orang itu yang normalnya bahagia itu kalau ya hidupnya enak, makanannya enak, rumahnya enak itu. Sehat dan tapi jarang yang kayak gini. Bahagia kayak raya ya Ustaz. Iya, ini jarang yang gini. Kalau ada di surga. Kalau ada di surga. Kalau sudah kita punya semua di sini, kita nggak perlu surga lagi. Kayaknya ada orang tuh kaya, nyari mantu, nyari suami yang kaya, ganteng, pinter, soleh, perhatian, dermawan lagi. Bisa kan Ustaz? Maksudnya? Ya tetap selama masih di dunia itu pasti ada kurangnya. Nah, ada yang begitu. Begitu juga kalau orang tuh nilai-nilai roh itu kan biasanya kasih sayang, kejujuran, kelembutan, perhatian gitu. Nah, memang yang bagus kedua-duanya ini seimbang. Nah, tapi yang menarik ada satu gambaran begini. Roh itu adalah raja.
Ruh itu adalah raja. Atau hati ya Ustaz ya? Iya, hati itu ya. raja. Iya. Sementara akal itu perdana menteri. Oh iya, akal perdana menteri. Ya. Kemudian ada lagi organ tubuh indera. Panca indera itu intelijen. Kita gambaran bahwa bangunan tubuh kita ini sama seperti bangunan negara. Informan yang intelijen ya. Indera itu adalah informan. Informannya. Nah, ada satu di dalam diri kita ini disebut dengan nafsu atau hawa atau syahwat. Itu apa itu? Itu bendaharanya. Oh, itu justru bendaharanya. Bendahara itu karena dia kan selalu pengen dapat uang banyak. Nanti kalau seseorang itu pengen kaya, itu emang itu kerjanya apa tuh? Kerjanya hawa nafsu. Kerjanya hawa nafsu. Dia pengen menguasai kan. Orang punya duit kan menguasai dia. Nah, ada satu lagi namanya apa? Itu namanya adalah rakyat. Rakyatnya itu apa? Kaki, tangan, mata. Kaki, tangan. Gambarannya begini. Kalau seandainya ada suara adzan, yang dengerin indra dong. Iya. Indra ini tadi namanya apa tadi? Intelijen. Informan. Ya. Dia akan menyampaikan kepada Perdana Menteri dong, ke otak. Nah, kalau Perdana Menterinya bagus, maka dia akan ditransmisikan ke dalam jiwa. Ke rajanya. Ke rajanya. Ya. Nah, raja inilah yang kemudian akan memerintahkan. Nyuruh rakyatnya. Apakah dia akan menyuruh rakyatnya jalan ke masjid atau tidak? Iya. Termasuk juga pergi ke masjid, itu ada mobil, itu ada motor, nanti di masjid sambil jalan, itu kan kerjanya apa tuh? Kerjanya bendahara. Nah, oleh karena itu ketika Nabi mengatakan inna fil jasati mudghah, di dalam diri manusia itu ada hati, ada segumpal darah, ada segumpal daging, maaf. Idza saluhat, kalau ini cakep keren, maka cakep semuanya. Itu yang disebut dengan raja. Makanya kalau hati, ruhnya ini bagus, dia akan bagus semuanya. Karena otak akan diperintah sesuai dengan kehendak hati atau ruh tadi. Otak pula dia akan memerintah bendahara, akan memerintah apa tadi? Rakyat. Ya. Semuanya. Ini dia kan. Jadi terlihat ini bagaimana ekosistem tubuh kita ini. Nah, yang menjadi penting untuk kita lakukan, untuk kita pahami adalah yang berharga dalam hidup kita ini bukan fisik. Sebab fisik itu dia akan melemah, akan berubah, akan rapuh. Sementara jiwa tidak, ruh tidak, hati tidak. Makanya kalau orang tuh udah meninggal, sekaya apapun dia, ya udah selesai dia. Makanya kalau orang meninggal, jasadnya itu dimasukkan, disorokkan ke dalam liang lahat yang di bawah. Sementara rohnya kemana? Pergi ke atas. Naik ke atas. Sekarang kalau begitu, mana yang lebih baik? Yang disorokkan ke liang lahat bersama dengan tanah, atau yang naik ke atas? Yang naik ke atas. Sehebat-hebatnya orang itu kalau udah meninggal nggak mungkin akan di rumah terus. Ya, pasti dia akan. Nah, ini yang harus kita. Nah, ruh kita ini akan menjadi bagus melalui ibadah. Makanya ibadah yang Allah syariatkan itu jadinya untuk memupuk ruh ini. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, tilawahnya, qiyamul lail. Ini sebenarnya untuk memupuk ruhnya ini. Nah, makanya Allah katakan tadi, Ustaz Adi mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi orang itu secara built-in-nya, dari sananya, desainnya memang dia punya potensi baik dan potensi buruk. Nah, potensi baik ini yang kemudian termanifestasi di dalam hati, sementara potensi buruk termanifestasi dalam syahwat. Jadi sebetulnya wajar, maksudnya sealim-alimnya orang berarti tetap punya potensi syahwat kan? Ada, dan pasti. Sejahat-jahatnya orang juga sebenarnya punya ada potensi, buruknya. ada kebaikannya, ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Cuma kalau orang yang beriman, dia punya syahwat, dia bisa kendalikan itu jadinya, Ustaz ya. Ketika jiwa kita ini baik, syahwat ini nggak bisa dihilangin. Itu justru normal ya, tapi dia di-manage, dikendalikan. jadinya.
disalurkan ke dalam tempat yang betul. Syahwat orang dengan lawan jenis itu kan nggak bisa dihilangin. Maka kemudian syariat hadir untuk kendalikan. Kalau masih bujang, kuat punya kemampuan nikah, tapi kalau mampu puasa. Ini kan dalam rangka untuk mengendalikan kan. Kendalikan, iya. Nah, jadi kendalinya adalah puasa. Kalau nggak mampu, tapi kalau mampu ya disalurkan di gerbang pernikahan. Nah, ya. itu indahnya syariah kayak gitu. Ya. Seru sekali Ustadz. Jadi tadi dari penciptaan manusia ternyata mengalir korelasinya, dan kita jadi ketemu nih, oh ini nih pangkalnya takwa, ini nih nafsu nih yang, karena nafsu mungkin cenderung mengarahkan ke kejahatan, takwa ke kebaikan gitu. Dan tadi masih ada juga ayat yang disampaikan Ustadz Adi, namun ada juga Ustadz yang bahasan lainnya yang tidak kalah menarik juga. Yang jelas tadi sudah dapat intinya ya dari cuplikan tausiah Ustadz Adi dan juga yang tadi dibahas oleh Ustadz Choi. Kita simak kembali Ustadz cuplikan Ustadz Adi berikut ini sebelum nanti kita kembali membahasnya. Ini dia. Bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi jiwa takwa ini sehingga bisa menjadi pribadi yang baik seutuhnya, mensupport pada kecerdasan akal, dan bisa diterjemahkan dalam kehidupan fisikal kita. Di dalam Al-Quran, kata takwa ini yang mengiringi nafas disebutkan sebanyak 115 kali beserta seluruh derivasinya. Dan penyebutan yang pertama di dalam surah kedua Al-Baqarah, di ayat kedua sampai dengan ayat kelima, setidaknya diisyaratkan ada 3 amalan yang bila itu dikerjakan maka bisa mampu merubah kehidupan pribadi khususnya seorang muslim, bisa menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Perhatikan statementnya ya, lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Dan nanti kita akan lihat di akhir, semua sahabat Nabi yang diajarkan 3 amalan pokok ini, seluruhnya dengan seluruh profesi mereka yang berbeda-beda mendapatkan 3 keutamaan ini. Fisiknya dikenal paling kuat, orangnya dikenal paling pintar, jiwanya dikenal paling soleh, dan semua profesi mereka apapun itu selalu sukses di bidangnya dengan capaian tertinggi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai 3, saya cepat. Dzalikal kitabul la hudal lil. Siapa muttaqin, orang takwa yang dimaksudkan di situ? Isi Al-Quran itu, kata Allah, jangan pernah Anda ragukan kandungannya. Di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang sangat bermanfaat untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu ya Allah? Ayat 3-nya, alladzina. Catat ini. Tuh. Ketika Quran menawarkan tentang ketinggian takwa, kata yang ditampilkan itu bukan tunggal. Bentuknya konjungsi dalam bentuk jama', kata sambung bentuk jama'. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'iyatil jama'. Paham? Tidak. Kata sambung konjungsi yang menunjuk pada makna jama' tanpa sekat. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ditawarkan secara terbuka pada semuanya. Seakan Allah ingin mengatakan begini, aku buka pada siapapun yang ingin menjadi manusia paripurna seutuhnya, masuk pada golongan takwa. Apakah engkau perempuan, apakah engkau laki-laki, punya jabatan, punya status, orang biasa saja, semua terbuka tanpa kecuali. Syaratnya, kata Allah, sebagai berikut. Perhatikan dan lihat korelasinya dengan undang-undang yang tadi kita bacakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ketemu di situ? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mau meningkatkan kualitas imannya. Sambungkan ke undang-undang Sisdiknas tadi, ya, mengamanatkan pemerintah, mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan. Selaras ya?
Awas hati-hati nih. Jadi poin pertama sudah dapat nih. Dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Wa yuqimunas shalah. Ternyata instrumen takwa itu, kalau kita ingin mengolah potensi baiknya keluar, yang buruknya hilang, yang baik-baiknya muncul, mengarahkan pada kesuksesan, amalan utama yang diperkenalkan oleh Allah adalah sholat. Nah itu dia tadi pemirsa cuplikan dari penggalan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Kita akan membahasnya lebih lanjut setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi kita lanjut membahas tadi dari ceramah Ustadz Adi Hidayat. Ya Ustadz ya, sempat dibahas mengenai jaminan dari Allah untuk seorang hamba itu bisa sukses dan bahagia. Ternyata dengan sholat Ustadz ya, yang diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 hingga 5. Ini izin saya bacakan ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini gimana nih Ustadz? Pastinya kita tentu sangatlah ingin sekali menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan dalam surat ini, ayat ini Ustadz. Ya baik, bismillah, alhamdulillah. Ustadz Adi menyebut bahwa orang sukses itu paling tidak ada 3 apa sebenarnya? Disebutnya ya. 3 komponen penting, tadi, yang akan menjadi landasan orang itu sukses. Yang pertama, beliau menyebut adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, ayat yang ketiga. Ghaibi, ya. Ya. Wa yuqimuna shalah. Yang sebelum itu. Zalikal kitabu. La raiba fi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi komponen yang pertama itu adalah iman. Oh, iman. Iman kan? Iya. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Ya kan? Iya, iman ya. Kemudian yang kedua wa yuqimunas shalah. Salat. Ini komponen yang kedua berarti ibadah. Kenapa disebut sholat? Karena sholat itu adalah penghulunya ibadah. Dan yang ketiga adalah terus wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini berarti kan sudah terlihat orang itu yang sukses bertakwa itu pasti imannya mantap, ibadahnya hebat. Dan kemudian kontribusi sosialnya kuat. Dalam bahasanya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, jadi betul Ustaz Adi menyebut bahwa apapun profesi seseorang, kompetensi seseorang, kapasitas seseorang, selama keimanannya kuat, salat ibadahnya itu adalah mantap, hebat, dan kemudian kontribusi sosialnya besar, maka dia memiliki potensi untuk bisa menjadi orang yang beruntung. Itu poin pertama. Menariknya poin kedua, ketika Allah membahas tentang keimanan, itu Allah membahas tidak dalam ruang hampa. Membahas Allah tidak dengan ruang hampa, membahas keimanan, rukun-rukun iman tidak dalam ruang hampa, tetapi dia korelasikan dengan kehidupan real nyata. Contoh, ini bukan seperti orang filsafat atau orang kebatinan yang kalau membahas tentang semesta, keimanan, ngomongin soal keyakinan itu kayak dalam ruang hampa. Saya ngasih contoh saja, bagaimana Allah menjadikan kontribusi sosial itu sebagai standar keimanan seseorang. Nabi menyebut di dalam sebuah hadis sahih,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa, kalau Ustaz Adi tadi mengatakan siapapun gitu ya. Barang siapa, nggak tahu barangnya siapa. Iya. Man kana yu'minu billahi, siapapun yang beriman kepada Allah, Iya. wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Lihat. Potongan pertama, Allah membahas tentang rukun iman. Iman sama Allah, iman sama hari akhir. Ini kan topiknya topik akidah berarti kan? Iya. Topiknya topik tentang keimanan. Iman sama Allah, tentang hari akhir. Tapi justru endingnya oleh Nabi diminta muliakan tamu. Ke tetangga, iya. Iya kan? Tamu. Artinya berarti cara kita berinteraksi dengan sesama makhluk, respect to the others, menyayangi, mengasihi, membantu, ngopeni, ngayomin, itu adalah ekspresi dari keimanan kita kepada Allah sama hari akhir. Jadi kalau bahasa mudahnya, nggak mungkin seseorang itu klaim keimanannya sama Allah dan hari akhir itu betul kalau dengan tetangganya problem. Pelit ya. Tetangganya. Kalau tetangganya problem, berantem gitu ya, batas pagar, bakas tanah, ribut terus gitu ya. Ada sampah bukannya dimasukkan ke tempat sampah kita, tapi malah justru di sampah tetangga gitu mah. Misalnya makan durian, ini musim durian ini kan, makan durian ternyata tetangganya cuma dapat baunya doang begitu. Ini keimanan yang seperti apa? Justru kalau orang itu merasa imannya betul sama Allah, imannya pada akhir betul, justru ia hadir memberikan kemuliaan. Jadi hebatnya ini. Nah, di tengah-tengah ini ada sholat. Sholat ibadah ini maksudnya adalah representatif ibadah mahadhah. Ke Allah ya. Ibadah mahadhah. Jadi bahwa akidah itu akan menghasilkan muamalah interaksi yang baik, iya. Tetapi di tengah ini ada apa? Ada ibadah hablum minallahnya. Kenapa sholatnya? Karena memang sholat itu penghulunya. Kalau di dalam rukun Islam itu mulai daripada syahad sampai haji, itu sholat disebutnya sebagai apa? Disebut sebagai tiang. Ya. Kalau tiangnya kokoh, maka ibadah yang lain kokoh. Kalau tiangnya ini rusak, maka ibadah yang lain adalah roboh. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau menegakkan tiang, fakot aqamaddin, maka dia sedang menegakkan agama. Tapi kalau mementarokaha, yang meninggalkan agama, fakot habadamuddin. Nah, kenapa sekarang salat? Para pemirsa, seseorang itu kalau sholat, sejatinya dia sedang menegakkan kelima rukun Islam semuanya. Orang tuh kalau sholat, sejatinya dia sedang menegakkan 5 rukun Islam semuanya. Ya. Kok bisa, Ustaz? Iya bisa. Kok bisa ya? Karena kalau orang sholat pasti baca syahadat dong. Iya. Kapan itu? Tahiyat. Ya. Nah, itu rukun sholat kan? Rukun sholat. Jadi kalau orang sholat nggak membaca syahadat, itu sholat dari mana? Gitu kan nggak? Iya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, puasa. Puasa itu kan sejatinya mengendalikan makan, minum, dan seterusnya. Iya. Ya. Dan ketika orang sholat, dia juga sedang mengimplementasikan itu. Ketika ada kita sholat Allahu Akbar, mana mungkin kita sambil minum? Iya. Lagi tahiyat, ternyata depan kita ada kacang mede. Nggak bisa ngambil kita, enggak kan? Enggak. Iya. Jadi sabar dulu ya untuk mengobrol. Jadi pada saat sholat, sejatinya seseorang itu sedang puasa. Sekarang mau ngomong juga ditahan. Ya kan nggak boleh ngomong, makan juga nggak bisa. Bahkan disuruh untuk khusyuk. Khusyuk. Jangankan kok ngunjingin orang, jangan kok ngomelin orang, menghina orang. Justru kalau bisa, spiritnya adalah supaya kekhusyukannya dapat. Kalau ibadah zakat, itu spiritnya kan bebersih. Baik harta. Bebersih jiwa maupun bebersih harta. Orang ketika sholat sejatinya sedang bebersih dirinya. Tidak. Kata Nabi, as-salawatul khams. Sholat yang 5 itu, di penghujung hadisnya Nabi mengatakan mukaffiratun, sebagai penghapus dosa. Idadstuni batil kabair, selama tidak ada dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan terhapus ketika kita melaksanakan sholat.
Dosa kecil kayak gimana aja? Ya, Ustaz? dosa Misalnya? kecil itu ya mungkin menggunjing orang, kemudian marah, Marah ya, ya. terus hudon, Bohong juga mungkin. bohong, itu kan dosa kecil. Itu semuanya akan hilang Luntur, pada saat ya. kita puasa. Ya. Lah, bukankah kalau zakat itu nilai utamanya bebersih, sholat juga kayak gitu kan? Bersih hati ya. Ya, diri, itu ya. hati. Tapi sholat kan bebersih harta. Oh iya. Pada saat sholat, kita ini kan meninggalkan waktu. Iya. Padahal kata orang, time is Money. money. Jadi pada saat sholat itu sejatinya, dalam kacamata orang materialisme, dia Betul. sedang menutup kemungkinan untuk dapat untung. Iya. Kalau dia toko misalnya. Meninggalkan dunia Iya, ya, keduniaan iya, yang sifatnya betul. materi. Buka Pada toko, saat sholat ditutup dulu. 10 menit, Iya. dia ternyata menutup kesempatan untuk ketemu klien. Ada potensi keuntungan bisnis di situ. Pada saat puasa, berzakat sejatinya dia. Iya. Haji. Orang kalau ibadah haji itu kan spiritnya adalah memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma Labbaik. labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ditinggalkan semuanya, kampungnya, Iya. kerbonya, bisnis di pasarnya, Iya. kantornya ditinggalin pergi mana? Sana. Rumahnya. Bukankah pada saat kita sholat juga kayak gitu? Iya. Memenuhi panggilan Allah. Bukankah pada saat kita sholat, kita sejatinya juga sedang berinteraksi dengan, berkomunikasi dengan Allah melalui zikir dan doa yang kita ucapkan. Jadi kalau orang sholat, maka sejatinya dia sedang menegakkan 5 rukun Islam yang lemah. Ini maksudnya, faman aqomaha faqad aqomaddin. Nah, tapi kalau orang sudah nggak sholat, Gimana tuh? ya nggak syahadat. Kapan dia syahadatnya? Orang nggak Kurang sholat, ya. Jadi sehari kan ada 5 kali. Iya. 5 waktu sholat. Iya. Dia nggak sholat 1, berkurang jadinya kan. iya, artinya problem pasti syahadatnya. Problem dan itu ngaruh ke keimanannya Iya. juga. Luntur mungkin. Nah, ke makanya kalau orang nggak sholat itu semuanya roboh tuh ya karena itu. Maka orang itu tetap bisa menjadi orang muslim yang baik meskipun nggak haji. Orang nggak mampu. Iya, Atau sudah belum daftar mampu. tapi nunggu panggilan belum dapat. Belum sempat berangkat udah meninggal. Jadi meskipun dia nggak pernah haji tapi kesempatan untuk menjadi mukmin itu masih ada. Oh, Begitu juga orang nggak zakat. Ya gimana mau zakat? Emang saya ada uang tapi kebutuhan mau sehari-hari bayar. sulit begitu. Iya, tiba-tiba nggak nyampe haul misalkan. Jadi walaupun dia nggak membayar zakat tetap bisa menjadi muslim yang baik. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, nggak ada kesempatan lagi untuk menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kalau seorang soleh tapi dia belum haji, belum zakat, masih bisa tadi derajat mutakin itu dan tetap mendapat bisa. Makanya surga yang disebut terbaik adalah itu, Ustaz. alladzina yuqimunas shalah. Yang disebut salat. Baik. Tapi gini Ustadz, pertanyaannya kalau misalnya orang sholat nih, tapi kadang kan sebenarnya sholat itu kan benteng kita dari perbuatan munkar ya, tapi Iya. kadang kita masih tetap melakukan dosa Iya. ataupun hilaf atau kadang ya pikirannya kemana-mana Iya. gitu, nggak khusyuk. Itu gimana? Itu isunya ada pada penghayatan sholat. Karena sejatinya kan Allah menyebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dilakukan tidak hanya sekedar rukun sahnya jadi, tapi juga dilakukan penghayatan, maka dia bisa menghentikan perbuatan fahsya dan mungkar. Ya kan? Sehingga kita tidak boleh menerima, ngapain sholat? Ya kayaknya saya orang udah kebanyakan Ngapain? dosa nih mungkin gitu Ustadz yang Itu malu masih atau mending. kayaknya nggak Jangan sholat percuma daripada gitu. lo sholat tapi lo masih maksiat. Iya. Gitu. Itu lebih parah lagi. Pada saat kita sholat sejatinya kita ini udah ninggalin kemaksiatan, ninggalin dosa nggak sholat. Oh iya betul. Iya. Jadi kalau ente sudah maksiat nggak sholat pula, dosanya 2 kali. Iya. Tapi Jadi kalau double kita ya, sholat, Ustadz. wal yaudzubillah, kalau ada orang sholat tapi masih maksiat, paling tidak dia udah nggak, dosanya cuma 1, cuma maksiatnya doang, tapi sholatnya nggak. Jadi walaupun kita masih istilahnya belum apa ya perfect banget, soleh banget atau Iya. soleh banget, masih Iya. tetap ada khilafnya. Iya. Udah sholat jalan terus gitu ya. Dan itu salah satu hikmahnya. Kenapa sholat itu dalam sehari itu 5 kali? Supaya ada Biar pemberhentian. Diulang terus. Iya, sholat ya. supaya ada reminder. Supaya ada stasiun untuk apa namanya itu Istirahat tuh, refreshment, ya, reformat begitu. Nggak cukup cuma pagi sama malam, enggak, di siang.
Justru Siang pas lagi justru di siang sibuk-sibuknya. lagi sibuk-sibuknya itu disuruh sholat. Sholat. Malam 2 kali lagi Ustaz, pada ya? saat seseorang itu lagi istirahat, sholatnya cuma 1 aja. Iya. Nah, gitu. Baik Ustadz, jadi kuncinya adalah sholat itu tadi ya, yang harus terus dijaga. Baik Ustadz, kita akan lanjut lagi, kita jeda dulu, kita simak yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih dalam acara Asiknya Mengkaji Al-Quran. Kita simak kembali cuplikan dari ceramah Ustadz Adi Hidayat berikut ini. 1. Diberikan ketenangan. 2. Diantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. 3. Diberikan jawaban dari doa dengan cepat. Setiap orang yang sholatnya bagus, doanya itu mustajab. 4. Ini mungkin banyak sekali juga diharapkan oleh teman-teman sekalian, dibimbing oleh Allah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang 5, dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah yang berbinar. Bahagia di 3 alam. Quran surah ke-13 ayat 28, ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2, Quran surah ketiga di ayat 38 sampai 39, Quran surah ke-29 jawaban dari Pak Menteri tadi ayat 45, kemudian Quran surah ke-19 dari ayat 12 sampai dengan ayat 15. 5. Bila sholatnya benar, dijanjikan dalam Al-Quran semua orang yang sholatnya benar diberikan 5 keistimewaan ini dalam hidupnya, bahkan sampai dia berpulang ke hadirat Allah di akhirat kelak. Pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan cuplikan dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, di mana tadi beliau menjelaskan bahwa ada jaminan dari Allah untuk orang-orang yang melaksanakan sholatnya dengan sempurna, dengan baik dan juga khusyuk, yaitu ada 5 tadi Ustadz ya. Di antaranya adalah diantarkannya hati yang tenang atau ketenangan hati, kesuksesan dan kebahagiaan, juga diberikannya jawaban dari doa-doa yang dipanjatkan dengan cepat atau terkabulnya doa dengan cepat, pribadi yang lebih baik dan juga bahagia di 3 alam, serta dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri. Nah, ini banyak sekali nih Ustadz ya, tapi mungkin kita bahasnya salah satu aja, nanti di lain kesempatan, di lain episode kita bisa bahas lagi. Ini mungkin kita bisa bahas ini yang nomor 3 nih Ustadz. Kalau orang yang sholatnya bagus, khusyuk, tepat waktu lah ya menjaga sholatnya, ini dijamin dikabulkan doanya dengan cepat gitu Ustadz. Yang mana tadi disebutkan juga tertuang dalam Quran surat Al-Imran ayat 38 dan 39, ini saya bacakan Ustadz ya. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikut menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Ini gimana Ustaz? Ya baik, para pemirsa TV-mu yang saya muliakan, salat ini kalau kita perhatikan ya, merupakan syariat yang paling lama. Kenapa saya sebut paling lama? Karena nabi-nabi terdahulu itu juga memiliki syariat salat. Iya. Tentu dengan kaifiyah, dengan tata cara dan dengan gerakan-gerakan salat yang tidak sama dengan salatnya umatnya Nabi Muhammad. Karena masing-masing nabi itu memiliki syariat, walikulli ja'alna ummatan syir'atan wa minhaja. Jadi masing-masing umat itu ada syariatnya. Makanya dahulu misalkan Nabi Ismail, wadhkur fil kitab Ismail. Ingatlah, sebutkan bagaimana itu Ismail. Ismail itu dulu orang yang jujur ya. Wakana membangunkan dirinya dan keluarga dengan sholat.
Terus kemudian Nabi Isa juga sama. Nabi Isa justru mengatakan bahwa ketika Nabi Isa digendong oleh ibunya, Maryam, ya. pada saat ibunda Maryam itu dicela, dihina, dibully oleh orang kampungnya. Ini ada perempuan nggak punya laki-laki, nggak punya suami gitu ya. Ya. Kok kemudian punya mengandung begitu ya. Maka ibunda Aisyah nggak bisa jawab apa-apa. Maaf, Bunda Maryam nggak bisa menjawab, ya, tentu sedih. Maka dia kemudian cuma menunjukkan fa'asyarat ilai. Ibunda Maryam memberi isyarat ke atas bayi yang sedang digendong. Nah, atas kuasa Allah, Nabi Isa yang kecil ini kemudian menjelaskan siapa dirinya kepada halayak publik pada ketika itu. Maka kemudian dia mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, yang Allah memberikan kepada aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun saya berada, wa auzani bis salat. Nah, ini dia. Jadi mewajibkan kepadaku salat. Jadi hampir semua para nabi itu punya salat. Sehingga kata kuncinya, salat ini memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya wasilah yang paling fundamental antara seorang makhluk dengan Allah. Sehingga kalau kemudian ada benefit dari sholat, bahwa orang yang sholat itu akan mendapatkan hati yang tenang karena mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang sholat itu kemudian akan mendapatkan keselamatan di 3 alam. Kemudian orang yang sholat itu doanya akan dikabulkan. Orang yang sholat itu nanti dibangkitkan dalam keadaan wajah berbinar terang, bercahaya. Itu wajar. Kenapa? Karena memang ini yang didesain oleh Allah agar hambanya itu berhubung dengan Allah gitu. Nah, ini poin yang sangat penting. Sehingga ya kalau Allah itu menjadikan Quran sebagai media, satu-satunya media yang paling fundamental agar hambanya itu berhubungan dengan dirinya, dengan Allah, ya wajar kalau Allah itu memberikan apa yang diingini oleh manusia, hambanya ya. Oleh hambanya. Kalau kita dekat nih, kita punya hubungan orang dalam aja nih Ustadz. Iya, betul. Kita ada ordal kerja nih misalnya, ordalnya deket sama pimpinan ataupun mungkin melamar kerja, ada HRD kan bisa masuk ya. Iya, betul. Nah berarti ini ya bisa dibilang Allah nih ordalnya kita kan, kalau kita rajin sholat. Ya sholatnya itulah pakai wasilah itu. Langsung wasilah ke Allah. Ya jadi makanya wajar Allah memberikan segala macam tadi yang 5 ini disebutkan sebagai balasan karena hambanya ini dekat nih dengan makanya kemudian aku, gitu, di level hamba yang normal ya, sholat itu memang dijadikan sebagai media bahwa nanti kalau kamu sholat akan dapat begini, akan dapat begini gitu. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang makom levelnya sudah agak tinggi, sudah enggak level minta gitu ya. Oh iya. Sudah enggak, ada orang yang enggak level minta. Ya. Justru menjadikan sholat itu sebagai kenyamanan. Oh iya. Kalau kita sholat itu karena minta banyak. Iya, kan? Tapi kalau ada orang yang memang levelnya udah tinggi, maka Nabi itu menjadikan sholat itu sebagai qurrata aini. Jadi sholat itu sebagai pelipur hati. Oh, seperti misalnya kita kayak kangen-kangenan gitu ya, sama Allah gitu ya. Betul. Kayak jadi udah nggak peduli lagi nih dikasih atau enggak minta, tapi yang penting kayak ya bertemu sama Allah lewat sholat gitu. Betul. Makanya kemudian Nabi itu sering memanggil Bilal, ya Bilal, arihni bis salat, arihna bis salat. Bilal adzan. Kita pengen rehat. Bikin jiwa kami ini tenang dengan sholat. Jadi justru orang hamba Allah itu justru dia menanti kehadiran sholat. Kalau kita udah adzan aja gitu kan, kok cepet amat udah adzan gitu. Tapi kalau hamba Allah gitu kan,
Maka kemudian sering kita mendapat nasihat dari para guru, para kiai, kita mengatakan orang hidup itu sesungguhnya adalah penantian dari satu sholat ke satu sholat yang lain. Iya, nunggu waktu Kan dia sholat merasakan ya, itu, merasakan nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya maka saking istimewanya sholat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mensyariatkan sholat itu langsung dirinya yang turun tangan. Iya. Isra Mi'raj ini kan. Nah, Iya. Allah ketika mensyariatkan kepada Nabi Muhammad puasa, ya, diperintah aja Jibril suruh nurunin ayat Wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jibril turun nyampein kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad eksekusi. Semuanya bahkan. Kalau Allah ingin mensyariatkan ibadah zakat kepada Nabi Muhammad, Jibril panggil, turunkan wahyu kepada Muhammad. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Cukup Jibril. Ketika bahkan haji, ketika Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad haji, panggil Jibril, sampaikan kepada Muhammad, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi pada saat Allah ini mensyariatkan sholat, Jibril nggak dilibatin malah cuma ngantar doang. Nemenin aja. Nemenin doang. Justru disuruh nih ketemu langsung. Ini kira-kira kalau dalam konteks sekarang, kalau ada presiden memberi arahan melalui menterinya disampaikan kepada gubernur, kepada orang tertentu, itu perintah itu biasa. Tapi kalau sudah presiden memanggil untuk ketemu di ruangan kerja istana saya, itu berarti ada peristiwa istimewa. Nah, sholat itu kira-kira kayak begitu. Maka menjadi menarik sholat ini, makanya kenapa dia ini sholat itu nggak bisa ditinggalin loh, sis. Iya. Ya. Betul. Kalau sholat ini, kalau orang ini sakit, dia boleh nggak puasa. Kalau puasa ya, boleh nggak puasa orang. Bahkan dalam kondisi tertentu perempuan itu haram puasa. Iya. Iya kan? Sedang berhalangan. Iya. Tapi kalau sholat ini, orang sakit, orang sehat sholat, orang sakit sholat, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring, isyarat pun tetap sholat. Orang mukim sholat, orang safar sholat. Jadi nggak bisa digoyang sholat ini. Dia harus tetap diupayain, karena ini benteng terakhir. Makanya Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainahum as-salat. Yang membedakan kita dengan orang lain itu salat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Makanya salat ini menjadi pegangan, sehingga Imam Az-Zahabi itu menyebut orang meninggalkan salat itu sebagai pelaku dosa besar. Padahal kan kalau ngomongin kriminal besar itu kan ya bunuh orang, ngerampok orang. Ini kamu Allah nggak ada hubungan dengan orang, nggak nyakitin orang. Kan ada orang, yang penting kita ini hidup nggak nyakitin orang gitu. Tapi justru kalau ada orang ninggalin sholat meskipun nggak nyakitin orang lain, itu dosa besar. Iya, nyakitin Allah. Dosa besar. Ya sebetulnya Allah nggak akan berkurang kemuliaannya. Tapi memang itu kita justru rugi. Jadi kalau kemudian ada satu ungkapan, Allah itu hadis qudsi, Nabi mengatakan man syaghalahu dzikri an mas'alati. Ini kita harapannya sholat kita ini bukan hanya karena dapat benefit aja gitu, enggak. Kita pengen supaya sholat kita ini naik kelas. Kata Allah dalam hadis qudsinya, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk ngingati aku, ya termasuk salat. An mas'alati, sampai lupa nggak minta, sampai lupa nggak berdoa. Wis pokoknya apa kata Allah dah. Ya. Wah, saya kalau menggunakan otak saya pusing, saya udahlah saya serahin apa kata Allah gitu ya. Dan sehingga yang ada dalam pikiran itu hanya Allah saja, dalam jiwanya hanya Allah saja. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, a'taituhu, saya akan berikan kepadanya. Bi afdhali ma ataitu lisa'ilin, dengan sesuatu yang lebih utama, lebih bagus dari yang aku berikan kepada orang yang minta. Ini level kelas tinggi nih. Level tertinggi ya. Jadi kalau kita ini kan masih minta kayak anak SD itu, anak TK minta terus gitu. Maunya itu kalau bisa gitu ya. Tapi justru kita ini dengan sholat pengennya disayang Tuhan. Kalau sudah disayang Tuhan, kita akan dapat yang lebih istimewa dari apa yang kita inginkan.
kita pengen sholat kita sampai ke tahap ini. Betul. Ya Ustadz. Baik, alhamdulillah Ustadz. Boleh kasih ini Ustadz sedikit closing statement ataupun kesimpulan tentang bab kita kali ini tentang sholat Ustadz. Ya, jadi sholat ini kalau kita perhatikan juga membentuk karakter kepribadian seseorang. Yang pertama misalkan dilihat dari apa? Dilihat dari kedisiplinannya. Sholat ini kan ditentukan sholat itu dalam bahasa Al-Qur'annya itu kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ini kan sesungguhnya membentuk kepribadian dan karakter kedisiplinan seseorang kan. Iya. Nah, itu sholat. Nah, makanya kemudian kenapa dalam sehari nggak cukup 1, nggak cukup 2, tapi 5. Ini dalam raya supaya kita ini nggak terlepas sama Allah, supaya koneksi itu terus ada. Yang kedua apa? Dalam sholat itu di prinsipnya adalah berjamaah. Dalam berjamaah itu ada kekuatan. Maka Ustaz Adi mengatakan ketika Allah mengatakan al-muttaqin itu nggak sendiri. Dia menggunakan kata alladzina, menggunakan kata sambung yang jamak. Sehingga kalau ketakwaan itu bisa berat kalau dicapai sendiri, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama itu lebih mudah, dan itu terjadi dalam sholat. Dan itu terjadi sholat. Yang ketiga, orang ketika sholat itu dia tahu diri, posisinya jadi imam atau jadi makmum. Nah yang menarik itu apa? Syarat menjadi makmum itu nggak ada kecuali nurut imam saja. Betul. Tapi syarat untuk menjadi imam itu ada. Jadi harapannya inilah berkemajuannya, supaya orang itu memiliki kompetensi yang tercukupi untuk bisa menjadi imam. Jadi kalau jadi makmum tuh nggak perlu belajar. Jadi pokoknya cuma ngikutin yang di depan aja. Tapi kalau mau unggul jadi imam, belajar. Di situ. Ya. Baik Ustadz, alhamdulillah terima kasih banyak. Kita sudah dapat tadi pencerahan tentang sholat dari kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran pada kesempatan kali ini, dan ternyata mengkaji Al-Quran itu sesuatu yang mengasihkan ya Ustadz ya. Ini kayak sekumpulan misteri tentang kehidupan, dunia akhirat gitu Ustadz ya, hati, fisik semuanya, permasalahan ada di sini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita asik mengkaji Al-Quran, mengakrabkan diri dengan Al-Quran, kita bisa ini semua mengantarkan kita untuk meraih derajat takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Choi dan juga pemirsa semuanya telah menyaksikan acara ini. Saya Vini Auliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, juga Ustadz Choi. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.